Baik, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara Forever Income Training di online ya, di Zoom. Terima kasih sudah selalu mengikuti acara-acara FHI. Senang sekali saya Lucinta, Customer Relation dari Forever Healthy Indonesia akan memandu Zoom pada malam hari ini. Tetap semangat ya teman-teman semuanya ya. Boleh dong menyalakan kameranya, kita saling sapa nih. Bu Nur Maulida boleh dong dinyalakan kameranya. Pak Kiki, halo. Ibu Tin, Pak Adam sudah ada. Mbak. Di Pak jalan. James. Terima kasih. Ini banyak sekali ya pada malam hari ini. Baik, untuk kita mulai saja ya untuk malam hari ini, dan malam hari ini tuh mungkin ditunggu-tunggu juga oleh teman-teman semuanya ya. Ini ada training back office. Nah, speakernya kita pada malam hari ini juga sangat luar biasa. Selain fokus menjalankan bisnis FHI, beliau juga seorang pengusaha. Nah, kita panggilkan saja. Selamat malam Pak Adam. Halo Pak Adam, selamat malam. Ya, malam Mbak Sinta. Suara saya kedengeran? Jelas Pak. Dengar Pak. Jelas ya. Oke. Ya, silakan Pak Adam. Oh iya. Slide-nya udah siap Mbak Sinta? Sudah Pak. Oke. Selamat malam teman-teman semua dimanapun teman-teman berada ya. Bahagia sekali saya hari ini bisa bersama teman-teman lagi di training rutin kita. Ya, dan ini training perdana ya, training perdana tentang back office. Jadi setelah 1,5 tahun kita menjalankan bisnis FHI, baru kali ini ya kita bikin training tentang back office gitu. Jadi sebenarnya back office itu apa sih? Back office ini fasilitas yang diberikan oleh perusahaan gitu ya untuk manajemen bisnis kita gitu ya, manajemen bisnis FHI kita. Jadi ibaratnya makanya dibilang back office gitu, ada kata-kata office-nya. Jadi kayak kantor gitu, kantor pribadi kita yang semuanya ada di dalam genggaman ya, terutama di handphone kita gitu. Jadi bagaimana kita bisa mengontrol bisnis kita hanya melalui genggaman, hanya melalui handphone ya. Nah, training ini juga nggak hanya untuk member baru gitu ya, yang baru bergabung itu lebih bagus gitu ya. Tapi juga training ini dikhususkan juga buat mereka-mereka yang sudah lama bergabung. Kenapa? Karena training ini memberikan tambahan pengetahuan gitu ya. Terus bisa untuk nantinya ngajarin downline baru gitu. Jadi kalau ada downline baru yang baru bergabung, nah mereka itu bisa kita arahkan gitu ya untuk penggunaan dari back office itu sendiri supaya mereka bisa kerjanya lebih maksimal. Ya. Nah, sebelum kita mulai, kalau teman-teman bisa, mungkin teman-teman bisa akses ke back office-nya. Bagi teman-teman yang baru ya, yang belum pernah login, nah nanti kita akan belajar login perdana ya. Karena login perdana ini kita penting khusus member baru ya, dan untuk upline-upline-nya juga nih, yang hari ini ikut training, bisa nanti untuk memandu gitu ya, memandu downline-nya yang baru pertama kali join, itu dia baru login perdana, apa aja harus dia isi gitu ya. Nah, kalau teman-teman pada slide kali ini kita contohnya itu menggunakan fasilitas yang ada di website ya, di foreverhealthyindonesia.com. Teman-teman bisa buka di situ, kemudian klik menu login. Ya, walaupun kita bisa menggunakan aplikasi, tapi untuk khusus malam hari ini kita menggunakan versi web ya. Kenapa versi web? Jadi bisa dipakai di mana aja, di komputer bisa, di laptop bisa, ya di tablet bisa, di Android, di iPhone juga bisa gitu ya. Jadi lebih generik gitu. Nah, bagaimana teman-teman yang udah menggunakan aplikasi FHI? Nggak masalah. Ya, langkah-langkahnya sama ya. Cuman paling beda tampilan aja. Tapi prosedurnya, langkah-langkahnya itu sama ya. Oke, teman-teman yang udah pernah login, silahkan login dulu sekarang. Yang belum pernah login, nah ini sekarang saatnya teman-teman login ya. Login, gunakan password yang sudah diberikan oleh sponsor Anda ya. Karena password itu di generate random ya. Jadi begitu teman-teman join, itu passwordnya di generate-nya random. Jadi nanti tinggal masukin perdana, nanti itu bisa diganti ya. Oke. Nah, kita login perdana, kita lihat halaman login perdana seperti apa sih. Jadi kalau teman-teman yang teman-teman leader gitu ya mau memantau atau mau ngajarin downline barunya, nah ini halaman login perdananya ya. Jadi
Begitu teman-teman lihat di layar tuh ya. Di situ kan ada masukin member code. Member code itu username ya. Username, kemudian passwordnya, kemudian masukin kode captcha-nya ya, yang kode apa, angka yang random itu dimasukin, kemudian klik login. Nah, di halaman login perdana ini teman-teman akan menemukan halaman mengisi biodata gitu ya, nomor KTP, terus tanggal lahir ya, terus alamat dan lain-lain. Nah, itu teman-teman lengkapin dulu semua. Ya, termasuk nomor rekening bank dan terakhir itu setting password. Nah, password itu ada 2 jenis. Password login sama password security ya. Password login itu teman-teman gunakan untuk login ke halaman dashboard ya, ke halaman member areanya FAI. Nah, kalau password security itu digunakan untuk kalau teman-teman melakukan transaksi finansial. Misalnya daftarin member, belanja produk, withdraw bonus, transfer saldo, transfer saldo wallet ya, pokoknya yang berhubungan dengan finansial. Itu teman-teman membutuhkan password kedua. Mau disamain boleh, ya, mau dibedain juga boleh, ya. Demi keamanan mungkin dibedain gitu ya. Nah, kalau verifikasi OTP ya. Coba lanjut Mbak Sinta. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, ini jadi begitu teman-teman udah melengkapi data, kemudian ngisi password ya, password itu diketik ulang 2 kali ya, yang di layar tuh ya, dilihat. Terus dicentang nih, saya sudah membaca ya, kode etik dan lain-lain itu, kemudian diklik submit. Nah, nanti ada halaman untuk verifikasi OTP. Nah, OTP ini maksudnya apa? Untuk proteksi tambahan. Jadi setiap teman-teman melakukan transaksi finansial akan dikirimin kode OTP. Kode OTP itu PIN 6 digit gitu ya, yang itu random. Dan itu dikirim ke WhatsApp. Nah, jadi nanti pastikan nomornya teman-teman masukin dengan benar gitu ya, nomor WhatsApp-nya. Jadi kemudian get OTP nanti akan dikirim PIN 6 digit ya. 6 digit, kemudian teman-teman copy, paste gitu, ini contohnya kayak di layar gitu. Masukin di tempat kolom OTP, kemudian masukin password security, kemudian di submit gitu ya. Nah, itu langkah pertama. Ya, jadi semua datanya sudah tersimpan, data teman-teman sudah tersimpan, teman-teman sudah bisa masuk ke dalam dashboard membernya gitu ya. Oke, lanjut. Oke, nah ini pengenalan dashboard member. Jadi begitu teman-teman pertama kali login gitu ya, atau yang sudah bisa login, halaman pertama yang teman-teman lihat itu adalah dashboard namanya ya. Nah, dashboard ini banyak informasinya ya, yang paling kiri itu di layar itu ya. Kalau teman-teman melakukan top up register wallet ya, itu nanti akan dicantumin di baris paling pertama. Kalau nggak ada berarti memang nggak ada ya. Ini kebetulan di akun saya itu saya ada top up register wallet, jadi ada notifikasinya gitu, statusnya udah dibayar atau belum gitu ya. Nah, terus kedua itu aktif kita ya. Kalau teman-teman lihat itu ada tanggal aktifnya. Nah, bagi teman-teman yang tanggal aktifnya sudah lewat, berarti sudah expire gitu ya masa aktifnya. Untuk mengaktifkan lagi teman-teman cukup berbelanja 1 box gitu ya. Atau kalau teman-teman sudah tercapai auto maintain-nya, ini otomatis akan perpanjang ya masa aktifnya. Di situ teman-teman bisa lihat tuh. Dan biasanya 2 minggu sebelum tanggal tersebut nanti ada notifikasi warna kuning gitu ya di halaman dashboard itu, peringatan bahwa keanggotaan Anda akan segera nonaktif gitu ya, karena mungkin selama 1 tahun teman-teman belum mencapai auto maintain gitu ya, atau teman-teman belum berbelanja 1 box produk gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya itu ada
rank ya, rank teman-teman apa, ada silver atau gold atau platinum ada di situ. Kemudian di bawahnya itu adalah omset current. Omset current itu maksudnya omset yang terjadi saat ini, yang terjadi hari ini gitu. Karena kita bonusnya harian, jadi ini omset hari ini gitu ya. Jadi nanti ada kaki yang lebih besar ya, jumlah lebih besar, kayak contoh itu sebelah kiri saya itu lebih besar gitu ya. Nah, terus sebelah kanan ya lebih kecil, kaki kecil. Nah, kita dapat bonus pairing-nya ngelihat dari situ. Dari bonus kecil kita, dari kaki kecil kita gitu ya. Nah, di bawahnya itu adalah annual rank. Ya, annual rank itu untuk mencapai peringkat gitu ya, mencapai peringkat tertentu, misalnya star atau warrior, itu ngelihatnya di situ ya. Ya, kaki besarnya itu diakumulasi terus ya. Nah, kaki kecilnya itu nanti akan di reset tiap tahun ya. Nah, kalau teman-teman scroll lagi ke bawah, itu ada detail keterangan bonus, saldo bonus dari mana. Kemudian di bawahnya lagi itu ada reward jalan-jalan ya, point trip. Nah, itu biasanya ada di situ sama annual rank yang sudah kita raih gitu ya. Misal kita udah dapat star gitu ya, itu nanti dicentang. Dapatnya berapa dolar gitu ya. Terus kalau warrior itu berapa dolar gitu ya. Itu nanti dicentang, yang udah dicapai itu dicentang. Nah, ini halaman dashboard member ya. Oke, lanjut. Nah, di dalam dashboard ini kita punya menu-menu ya. Nanti kita akan jelasin satu-satu. Jadi teman-teman bisa sambil praktek, sambil lihat gitu ya. Sambil saya jelasin. Oke, lanjut. Nah, menu yang paling awal itu ya, menu account. Menu account itu isinya untuk merubah profil. Ya, merubah profil, kemudian merubah password login, merubah password security. Ya. Terus kemudian banyak menu-menu di situ ya, ada menu member ya, ada menu buat wallet, ada menu sales. Nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri gitu ya. Ininya menu-menunya, fungsi-fungsinya apa aja gitu. Jadi kalau menu misalnya bisa ngelihat untuk daftarin member registration atau member hierarki, itu bisa lihat di situ. Terus mau ngeliat menu sales gitu ya, mau ngecek penjualan atau mau repurchase, itu juga ada di situ. Semua menunya ada. Kalau di teman-teman lihat di HP itu kliknya di kiri atas ya, di kiri atas layar yang ada tombol garis 3, diklik nanti keluar menunya. Nah, itu teman-teman bisa pelajarin ya. Oke, lanjut. Ya, ini menu-menunya banyak, nih teman-teman bisa ini sendiri. Ada menu wallet juga. Menu wallet itu gunanya untuk melihat saldo kita di wallet ada berapa. Terus ada menu buat withdraw wallet kita gitu ya. Semua ada komplit lengkap. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bahas fasilitas yang diberikan FAI untuk kita melakukan pembelanjaan ataupun mendaftarkan member, ya, yaitu dengan top up register wallet. Jadi kalau kita mau belanja produk atau kita mau daftarin member, kita bisa pakai dua pilihan. Yang pertama, kita bisa gunakan saldo komisi kita. Jadi dari bonus kita bisa gunakan untuk belanja ulang kita, atau bisa kita gunakan untuk daftarin member baru, ya kan? Tapi kalau nggak cukup nih, katakanlah misalnya gini, misalnya orang mau join paket silver 1.250.000 misalnya gitu ya, beli 3 box misalnya, katakan gitu. Kita punya saldo cuma 1 juta nih, saldo bonus. Berarti kan kurang 250.000. Nah, 250.000-nya ini kita bisa top up ke register wallet. Gitu ya. Atau misalnya saldo bonus, misalnya teman-teman baru join nih, kan belum ada bonus misalnya. Terus mau daftarin member bagaimana? Bisa top up register wallet. Ya, jadi kita top up senilai yang dibutuhkan. Misalnya dia mau joinnya paket apa, terus juga diperhitungkan produknya ini mau dikirim atau mau di pick up. Kalau di pick up ke kantor itu gratis gitu ya. Cuman kalau mau dikirim nanti dihitung ongkos kirimnya. Jadi top up-nya sesuai dengan harga produknya plus ongkir ya, jangan lupa. Biar kitanya jadi nggak 2 kali top up gitu ya. Kalau seandainya begitu top up ternyata kurang, ongkirnya lupa dihitung gitu misalnya. Jadi dari awal udah kita pastikan harga produknya berapa, terus ongkirnya berapa gitu ya. Nah, itu baru kita top up register wallet. Oke, lanjut. Nah, cara top up register wallet bagaimana? Nah, teman-teman kalau di di halaman menu wallet tadi itu ada menu top up register wallet ya. Nanti di situ ada kolomnya. Teman-teman langsung isi aja di bagian rupiahnya ya, IDR-nya di situ berapa jumlahnya.
Kemudian ada dua pilihan metodenya, mau pakai kartu kredit ya atau pakai virtual account. Nah, FA ini sudah menyiapkan kalau nggak salah ada 8 bank untuk kita ya. Jadi setiap teman-teman yang peringkatnya gold atau platinum yang bisa daftar member diberikan virtual account ya. Untuk apa? Untuk top up register wallet. Jadi kita top up register wallet itu masuknya ke akun kita sendiri. Gitu ya. Nanti kita dapat nomor virtual account atas nama kita. Gitu ya. Nah, ini saya contohin, saya top up register wallet via BCA gitu ya, via BCA virtual account. Nah, itu ada nomor BCA-nya atau jumlah top up-nya berapa. Begitu saya klik top up dari M-Banking gitu. Nah, otomatis nanti keluar nama itu nama saya gitu ya, nama teman-teman lah nanti ya. Oke, lanjut. Nah, begitu kita udah transfer, nanti saldonya akan masuk di bagian, kalau di menu wallet itu di atas itu ada register wallet yang paling atas, yang tengah itu commission wallet, yang bawah itu product wallet ya. Yang paling atas itu register wallet. Kalau sudah masuk, teman-teman sudah bisa gunakan untuk transaksi, gitu ya, untuk mendaftar member atau beli produk atau apapun. Oke, lanjut. Nah, ini yang paling penting nih, ya, khusus mereka yang peringkatnya gold dan platinum. Bagaimana cara daftarin member baru? Ya, ada dua cara. Ya, cara pertama, teman-teman ke menu member, kemudian langsung member registration ya, bisa tinggal masukin apa namanya sponsornya sama username dia, username placementnya, maksudnya upline di atas dia siapa gitu ya. Kadang bagi member baru nih agak bingung gitu karena dia belum tahu placementnya di bawahnya siapa ya gitu kan, username-nya kadang nggak tahu nih mau taruh di bawah siapa. Nah, bisa cara kedua adalah dengan menggunakan pohon jaringan gitu ya. Oke, coba lanjut. Nah, ini saya contohin dengan menggunakan pohon jaringan. Nah, teman-teman tinggal klik di member hierarki di situ, nanti keluar tuh pohon jaringannya. Ya, itu hanya keluar 3 baris. Kalau teman-teman punya banyak gitu downline-nya, ya itu dia per 3 baris keluarnya. Nah, gimana cara keluarin baris yang paling bawahnya lagi? Tinggal klik tulisannya aja di bawahnya, nanti akan keluar baris berikutnya. Ya, nanti klik lagi yang paling bawah, keluar baris berikutnya. Atau paling gampang kalau teman-teman tahu username-nya, tinggal di search aja. Kayak ini contohnya nih, saya search ya, namanya, langsung kebuka tuh jaringan dia. Nah, saya cari posisi yang kosong sebelah mana nih yang mau saya taruh. Nah, yang tanda plus itu, tanda apa namanya? Kalau yang warna apa namanya udah ada bulat-bulatnya itu berarti udah ada membernya ya, maksudnya udah ada namanya. Yang gold, silver atau platinum gitu. Nah, kalau yang tandanya plus berarti itu titik itu belum ada yang punya gitu ya. Jadi bisa apa namanya? Kita klik titiknya, nanti otomatis kebuka halaman produk. Nah, teman-teman tinggal pilih produknya apa. Misalnya dia joinnya silver, berarti kan 60 CV. 60 CV itu berarti 3 box ya. Kalau kita pilih yang original berarti 3 box. Berarti 450.000 kali 3. Jadi teman-teman masukin di situ jumlahnya ya. Misalnya ini Flavano original gitu ya, masukin 3. Terus klik add to chart. Ya, nanti di scroll ke bawah, nanti ada tuh tulisannya. Kemudian kita next ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita milihnya produk yang Flavanol ya, yang sweet atau original, halaman berikutnya itu tampil pilihan. Ya, kita maunya sweetnya berapa, originalnya berapa. Ya, dalam contoh ini saya masukin original 1 gitu misalnya ya. Oke, terus kita lanjut. Nah, begitu lanjut, nanti halaman apa namanya pengiriman gitu ya. Pengirimannya terus informasi membernya gitu. Informasi member itu sponsornya siapa? Sponsor misalnya kalau seandainya kita sponsornya berarti nama sponsornya nama kita gitu ya. Nanti begitu kita masukin, kita klik, nanti keluar tuh nama kita. Kalau nggak keluar berarti username-nya salah ya. Atau kita mau daftarin member, sponsornya downline kita atau tim kita gitu ya. Kita cuma yang ngetiknya aja gitu. Berarti nama sponsornya nama downline kita. Nah, itu pastikan username-nya benar. Begitu diklik harus keluar namanya dia. Kalau nggak keluar berarti mungkin kita salah ketik, mungkin kurang angkanya atau kurang spasinya atau kurang hurufnya gitu ya. Nah, terus di bawahnya itu placement, pastikan placementnya sudah benar. Tadi karena kita pakai pakai pohon jaringan, kita udah tahu nih dia di bawahnya siapa gitu ya. Di
di sebelah kiri apa sebelah kanan tadi udah kelihatan di slide sebelumnya ya. Kalau udah kita masukin semua data-datanya, nah itu nanti tinggal halaman pembayaran gitu ya. Oke, coba lanjut. Nah, itu tadi cara mendaftarkan member. Jadi begitu membernya sudah kita daftarin, kita nggak perlu ngasih password apa segala macam karena akan di-generate otomatis ya. Nah, nanti begitu si member udah terdaftar, udah ada di jaringan, dia login perdana itu seperti kayak tadi di awal, kayak di slide paling pertama tadi kita bahas, dia masih masukin data dia, nomor KTP, tanggal lahir, nomor rekening bank, terus dia ganti password login sama password security. Ya, jadi gitu aja muternya. Nah, oke, sekarang kita akan bahas tentang upgrade. Bagi teman-teman yang masih silver, sekarang mau upgrade ke gold, atau dari gold mau ke platinum, nah itu bisa di situ tinggal menu member purchase ya, member purchase. Teman-teman tinggal masukin aja di situ username teman-teman, atau kalau teman-teman mau upgrade-in downline-nya gitu ya, berarti username mereka dimasukin ya di apa namanya? Di gambar pertama nih. Masukin username-nya. Kalau dia sudah platinum itu tulisannya repurchase bukannya upgrade gitu ya. Kenapa? Karena dia udah mentok nih udah platinum. Jadi kalau dia ada pembelian produk itu digunakan untuk belanja ulang gitu ya. Tapi kalau dia masih silver atau gold tulisannya upgrade gitu ya. Jadi diperhitungkan untuk dia upgrade. Nah, halaman selanjutnya itu adalah pilih produknya gitu ya. Begitu upgrade pilih produknya apa, sama kayak tadi, sama kayak kita daftarin member, pilih produknya misalnya flavanol ya kan, nanti ada pilihannya flavanolnya original apa sweet gitu ya. Terus oke, next lanjut. Ya, terus pilihan pembayarannya gitu ya. Mau pakai saldo komisi atau pakai saldo register gitu ya. Terus mau pick up atau dikirim, semuanya tinggal diisi aja gitu ya. Oke. Ini fasilitas untuk upgrade atau repurchase ya. Oke, lanjut. Oke, nah sekarang fasilitas untuk transfer saldo wallet antar member. Nah, fungsinya buat apa? Contoh gini, tadi ini kan kalau saya misalnya katakanlah saya mau mendaftarkan member gitu ya. Katakanlah dia join paketnya silver lah, 1.250.000 gitu, beli 3 box. Terus saya cuman ada bonus komisi saya cuman ada 1 juta nih. Berarti kurang 250. Nah, pilihannya dua tadi. Saya bisa top up register wallet atau saya bisa beli gitu ya ke upline saya misalnya ke Pak Hendra gitu. Misalnya Pak Hendra, saya butuh nih 250 saldo komisi. Nanti saya transfer uangnya ke Pak Hendra transfer saldo walletnya ke saya gitu. Jadi saya punya 1.250.000 saya gunakan untuk daftarin member. Ya. Bisa juga jadi gini, transfer saldo ini hanya bisa satu garis ke atas, satu garis ke bawah ya. Jadi kita nggak bisa transfer ke cross line atau ke side line kita gitu. Jadi hanya ke jalur sponsor atas kita, upline kita, atau ke bawah kita, grup kita ke bawah. Itu bisa ya. Nah, caranya gimana? Oke, coba lanjut. Teman-teman klik menu commission wallet ya. Kalau di menu wallet itu kan ada 4 tuh. Register wallet, ada commission wallet, ada product wallet ya, ada maintenance wallet. Nah, yang di commission wallet itu ada transfer commission wallet. Nah, tinggal masukin ke siapa gitu ya, masukin username-nya, diklik harus keluar namanya sesuai yang kita mau. Jangan sampai salah kirim orang gitu ya, salah kirim karena mungkin username-nya agak-agak sama gitu, mirip-mirip, ternyata salah orang gitu misalnya ya. Jadi itu mesti check and recheck. Oke. Begitu dia masukin, terus kemudian kita masukin jumlahnya, berapa kita mau kirim, kemudian kita klik get OTP ya. Ingat, setiap transaksi finansial itu butuh kode OTP yang dikirim ke WhatsApp ya. Jadi teman-teman nanti terima WhatsApp ada 6 digit kode PIN-nya. Nah, itu dimasukin nih di layar situ. Kemudian masukin security password terus diklik selesai. Ya, saldo kekirim sukses. Nah, teman-teman juga bisa di menu wallet tadi ada wallet statement. Nah, itu adalah historinya. Jadi teman-teman bisa lihat nih tanggal sekian nih ada uang keluar nih dari wallet saya kemana, itu semua ada kelihatan ke username siapa gitu ada, jadi semua rekornya ada jelas ya. Jadi kalau tiba-tiba teman-teman lagi ngeliat saldo wallet kok berkurang saldo walletnya, lupa gitu ya kemarin ngasih ke siapa atau buat beli apa, itu lihat aja di statementnya
itu kelihatan saldo keluarnya itu dari kemana gitu, entah beli produk atau transfer ke orang lain, ya, atau digunakan untuk pendaftaran member atau untuk upgrade, semua tuh ada historinya, ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang paling menarik nih, withdraw bonus ke rekening bank, ya. Nah, walaupun kita juga bisa gunakan bonus kita untuk daftarin member, ini khusus yang gold dan platinum ya. Kalau kita yang gold dan platinum ini, kita ya agak jarang lah ya withdraw bonus ke rekening bank. Biasanya kita gunakan untuk daftarin member. Atau saldo bonus kita biasanya habis dibeli downline gitu ya. Ada downline kita mau daftarin membernya, dia kurang saldonya, dia beli ke kita gitu. Kita transfer saldo walletnya ke dia, kita terima rupiah gitu ya. Atau kalau seandainya kita lagi butuh nih dana nih, terus belum ada yang mau join, ya udah kita withdraw aja. Karena apa? Karena kursnya sama 13.000 gitu ya. Kita mau jual ke downline sama 13.000. Kita mau withdraw ke perusahaan sama 13.000. Cuman bedanya kalau kita withdraw ke perusahaan ada admin fee-nya ya, kurang lebih 9.000 rupiah, 10.000 lah anggap ya. Plus kita kena pajak ya, PPh. Jadi kalau teman-teman punya NPWP itu potongan pajaknya lebih dikit. Kalau nggak punya NPWP itu agak lebih besar sedikit. Ya, jadi total bonus yang teman-teman terima nanti itu udah bersih dipotong pajak. Ya, jadi yang terima dari rekening itu udah bersih dipotong pajak. Nah, gimana caranya kita withdraw bonus ke rekening bank? Oke, kita lanjut. Nah, ke menunya menu wallet, kemudian commission wallet withdraw ya. Nah, itu ada pilihannya dolar atau rupiah. Teman-teman masukin rupiahnya aja langsung ya, masukin totalnya sekian. Nah, terus dicek di bawahnya ya, nomor rekeningnya udah benar apa belum. Kalau udah, klik lagi OTP ya, get OTP tadi, cek di WhatsApp-nya udah masuk belum, masukin OTP, masukin password security-nya, klik submit ya. Nah, kalau teman-teman melakukan withdraw itu Senin sampai Jumat ya, ingat ya, Senin sampai Jumat. Ya, di bawah, kalau di bawah jam 10 pagi akan diproses di hari yang sama. Misalnya hari Senin nih, teman-teman withdraw jam 8 pagi misalnya atau jam 9 pagi atau malam sebelumnya gitu ya. Teman-teman withdraw gitu. Akan diproses di hari yang sama. Biasanya sebelum jam 12 siang udah masuk ke rekening. Nah, ini contohnya tuh masuk ke rekening pengirimnya dari Forever Healthy Indonesia ya. Nah, kalau di atas jam 10 teman-teman baru withdraw, maka akan diproses besoknya gitu ya. Jadi misalnya Senin tapi baru withdraw jam 1 siang gitu teman-teman ya. Diprosesnya berarti hari Selasa masuk ke rekeningnya. Nah, kalau Jumat, kalau teman-teman udah di atas jam 12 siang withdraw-nya gitu, di atas jam 10 lah ya, itu akan masuk ke rekeningnya hari Senin gitu. Karena Sabtu Minggu banknya tutup, jadi nggak diproses ya. Sama kalau teman-teman lakukan withdraw hari Sabtu atau hari Minggu ya masuknya tetap hari Senin gitu ya. Nah, ini kalau yang mau withdraw ke rekening bank. Oke, jelas ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita menu product redemption. Product redemption ini gini. Ini produk yang kita beli secara otomatis ya. Jadi kalau teman-teman terima bonus dari FAI itu kan 10%-nya langsung disisihkan gitu ya, disimpan. Misalnya teman-teman punya bonus 1 juta, berarti 100.000 disimpan. Bonusnya 5 juta, 500.000 disimpan. Sampai simpenannya itu tercapai 1.300.000, maka dia akan berpindah dari maintenance wallet ke product wallet. Ya, nah kalau udah di produk wallet 1.300.000, berarti teman-teman tinggal ambil produknya gratis gitu ya, karena dianggap itu sudah dibeli gitu, tinggal ambil aja. Nah, bagaimana cara ngambilnya? Ke menu product redemption ya. Oke, lanjut. Pastikan di wallet produknya udah ada itunya ya, udah ada saldonya gitu ya. Nah, ke menu product redemption sama tadi, teman-teman tinggal pilih produknya apa gitu ya. Misalnya kalau flavanol gitu, nanti langsung ada pilihan lagi mau yang sweetnya berapa, orinya berapa gitu ya. Kalau yang DTM atau flavanomen itu nggak ada pilihan ori atau sweetnya ya. Kalau teman-teman cuma pilihnya DTM atau flavanomen, tapi kalau pilihnya ada produk flavanol, dia akan ada pilihan, ada halaman pilihan yang sweet atau yang original. Nah, kemudian di halaman pembayaran ini nggak ada pilihan pembayaran, cuman pilihan pengiriman, mau pick up atau dikirim gitu ya. Nggak ada pembayaran. Kenapa? Karena langsung dipotongnya dari saldo wallet tadi, saldo dari produk wallet tadi. Ya, nanti tinggal diklik OTP-nya sama kayak tadi. Nanti teman-teman tinggal terima produknya di rumah atau ambil di kantor.
gitu ya. Ini untuk product credential. Oke, lanjut. Nah, tadi itu sekilas semua fasilitas yang ada di dalam dashboard back office dari FHI. Ya, kalau teman-teman masih agak bingung ya ngikutinnya, bisa download aplikasinya FOS aja ya, itu URL-nya gampang, atau cari di Google Play, cari Forever Super Team, di situ nanti ada aplikasinya, download, ada video tutorialnya semuanya tuh, ya cara daftarin member bagaimana ada videonya, cara update profil gimana, cara transfer wallet bagaimana, cara withdraw bonus bagaimana, semua ada videonya. Ya, teman-teman bisa ikutin. Kalau masih bingung juga, tanya ke orang yang mengundang, tanya sponsor Anda, tanya upline Anda. Ya, oke, mungkin dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke Mbak Sinta untuk sesi tanya jawab. Silakan. Baik, terima kasih Pak Adam untuk sharingnya pada malam hari ini. Luar biasa dan sangat bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Apalagi bagi teman-teman semua yang baru saja join di FHI atau juga yang masih ada kesulitan ya, yang untuk mengajari downline-nya mungkin, atau masih agak-agak bingung, seperti itu ya. Nah, ini boleh nih, silakan saya buka sesi tanya jawab ya, karena ini Zoom-nya adalah training. Silakan teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa menyalakan kamera dan juga mikrofonnya untuk bertanya langsung ke Pak Adam. Nah, baik di kolom chat ini sudah ada dari Pak Yanto, luar biasa infonya. Lalu ada pertanyaan dari Ibu Tin, boleh dapatkan PDF-nya Pak Adam? Boleh, nanti minta Mbak Sinta. Ya, nanti bisa langsung menghubungi nomor customer service FHI ya, Ibu. Atau juga bisa langsung mendownload tadi ya Pak ya, dari aplikasi Forever Super Team juga bisa, Bu. Lalu dari Ibu Ida Farida, mantap Pak Adam, terima kasih, thank you ya. Silakan Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir, boleh nih kalau ada yang ingin ditanyakan secara langsung kepada mengenai training back office ini, karena di lapangan juga sudah sering ya, biasanya masih bingung seperti itu, dan juga misalnya ada pertanyaan dari downline-nya, cara-cara untuk, nah biasanya juga yang paling ada kesulitan ini ketika mengganti password ya Pak Adam ya. Nah mungkin ini juga ya, kemarin ya, berapa kali itu sering ada yang lupa password Mbak. Ya. Jadi sering nanya ke saya, ini password saya apa? Betul. Ya. Nah itu kalau nanti jika lupa password, nanti bisa klik forgot password ya. Dan bagi teman-teman nanti bisa diklik ke logo password. Itu biasanya ada di halaman pertama ya, ketika mau login, mau menuliskan username dan password. Nah nanti password yang baru akan dikirim ke email. Nah, biasanya juga banyak yang bertanya, kok ini emailnya nggak masuk, seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa di-search langsung Forever Healthy. Nah, itu akan muncul, karena biasanya ada email yang masuk ke folder lain ya bukan ke inbox. Biasanya nanti ketika di-search, dia ketemu, gitu. Jadi itu tipsnya sih. Dan juga ketika mengganti password nih, teman-teman. Nah, ini biasanya kan, kalau mengganti password itu harus penggabungan antara huruf, angka, dan tanda baca. Nah, hurufnya ini juga harus besar kecil ya, kapital dan huruf kecil. Misalnya Sinta, S-nya besar, INTA-nya itu kecil, 1, 2, 3, tanda tanya. Seperti itu ya contohnya ya. Nah, tanda baca bisa tanda seru, plus, atau juga tanda tanya, seperti itu. Itu sih tips-tipsnya ya dari saya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya nih, boleh, misalnya ada ketemu kesulitan ya ketika menggunakan back office FHI. Kemarin ada itu Mbak Sinta, ya. Ada yang reset password tapi nggak masuk-masuk. Begitu dicek, ternyata emailnya beda dia. Baik, biasanya emailnya beda ya. Ya, biasanya ada beberapa email ya. Ada member yang memiliki beberapa email.
Nah, boleh nanti langsung misalnya kok nggak masuk-masuk, bisa langsung infokan ke nomor customer service FHI. Nanti bisa menanyakan atau enggak kok ini nggak masuk-masuk. Biasanya sih dari customer service akan menanyakan email yang yang dimiliki apa, nanti dicocokkan dengan yang ada di data member. Jika berbeda, nanti bisa langsung dirubah emailnya seperti itu. Jadi jangan malu-malu atau ragu-ragu untuk bertanya ke customer service, ke upline, atau juga yang mengundang Bapak Ibu di Zoom pada malam hari ini. Wah, sepertinya sudah paham semua nih, Pak. Tidak ada yang bertanya ya. Mungkin Ya saya udah, tutup kalau saja, Pak. udah nggak ada yang tanya, ya Ya, udah diakhiri aja. baik. Ada yang ingin disampaikan, Pak, sebelum saya tutup? Ya teman-teman, ini kan memang apa ya, materi back office ini sih sederhana ya, cuman kadang di lapangan itu kita masih sering ngadepin kendala-kendala tentang back office nih gitu ya. Jadi pesan saya buat leader-leader, buat teman-teman yang sudah punya downline gitu ya, minimal udah kuasain lah back office gitu. Minimal kadang kita sering dapat pertanyaan-pertanyaan begitu, gimana sih saya ini kok mau beli produk nggak bisa, ternyata ada kesalahan di mananya, ya kan. Terus nah pas pembayaran ini kan kita biasanya bisa pakai 2 wallet nih, kita gabung. Commission wallet plus register wallet. Nah itu kan saat dia milih itu kadang orang suka bingung tuh. Nah itu kita mesti sampaikan juga atau kita ajarin gitu ya. Terus tadi tuh soal kalau password lupa, terus emailnya nggak masuk-masuk, ya kan? Kayak gitu-gitu tuh di lapangan tuh pasti ada aja gitu ya. Jadi, nah kita nih sebagai upline, sebagai leader, terus kita mesti kuasai bener nih back office ini gitu ya. Semua fasilitas-fasilitasnya kita mesti kuasain. Gitu. Itu aja sih. Baik, dan juga jaga ini ya Pak ya, password jangan mungkin bisa dijaga, mungkin bisa diganti berkala ya untuk teman-teman jika untuk safety-nya ya Pak ya. Ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Adam untuk sharingnya pada malam hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang hadir. Sampai jumpa lagi di acara-acara FHI selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih Pak Adam, Bu Sinta. Ya, Yuk, sampai ketemu lagi ya semua. ya, Bu Bye. Dena.